Pekerja harian lepas curi motor bak roda 3. Spesialis pencurian perahu ditembak polisi. Tangkap, buka, kejahatan, mabok, Muara Padang, Muara Telat. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Tiga pelaku curanmor ditangkap Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Salah satu pelaku merupakan pekerja harian lepas Dinas Kebersihan Kota Palembang. Modus pelaku mengendarai truk pengangkut sampah saat beraksi. Inilah wajah ketiga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Yusuf Singadekane, kawasan Jabatan Musi 2, Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang. Ketiganya terpaksa ditembak polisi karena melawan petugas saat penangkapan dan pengembangan. Ketiga pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 3 yang biasa digunakan untuk mengangkut sampah oleh korbannya. Ketiga pelaku bernama Dopi 27 tahun, Erlan 27 tahun, dan Adri 18 tahun mencuri bentor kendaraan sampah menggunakan kunci Letterti pada Senin 30 Agustus subuh dini hari. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membawa truk sampah milik Dinas Kebersihan Kota, di mana salah satu pelaku merupakan supir pengangkut sampah. Mereka mencuri sasaran bentor roda 3. Hasil curian sempat ingin diangkut menggunakan truk tersebut, namun tidak muat. Ketiganya nekat mencuri motor bak roda 3 karena butuh uang, dan ada yang memesan kendaraan itu untuk digunakan untuk mengangkut sampah di daerah lain. Jadi LHK sampah ya? Sampah. Terus apa yang kita ambil ini? Kita ambil Kaisar roda 3. Untuk diapakan? Untuk dijual. Dijual. Emang ada yang pesan? Ya, Pak? Ada yang pesan? Ya, ada yang pesan kemarin itu, Pak, kan. Kaisar di Belaju bekerja kan. Dari Dinas Kebersihan, yaitu truk. Namun karena kendaraan yang akan diambil terlalu besar, dia turunkan kembali. Modusnya menggunakan alat apa, Bang? Untuk saat ini dia menggunakan dengan kunci T, letter T. Alat yang digunakan adalah Ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Ketiganya terancam pasal 363 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus Dain, iNews melaporkan. Salah satu pelaku spesialis pencurian perahu dilumpuhkan unit 7 Reskrim Polsek Mariana Banyuasin. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 unit perahu hasil kejahatan. Video amatir milik petugas ini memperlihatkan saat melakukan penangkapan salah satu pelaku pencurian perahu di Desa Muara Telang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yanto ditangkap unit 7 Polsek Mariana Banyuasin lantaran telah sering melakukan pencurian perahu milik nelayan. Petugas yang sering mendapatkan laporan warga bergerak cepat memburu kawanan pelaku yang diduga berjumlah 3 orang dan saat ini masih dalam pengejaran petugas. Dari 3 orang pelaku, petugas berhasil mengamankan salah satu pelaku beserta barang bukti 1 unit perahu milik korban. Saat melakukan pengembangan oleh petugas, pelaku mencoba kabur. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Dengan jarak tempuh 1,5 jam. Alhamdulillah dengan kesabaran dan kecekatan para anggota, tersangka bisa kita amankan dan dibawa ke Polsek. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polres Lahat menyalurkan bantuan sosial berupa 10 ton beras dan 100 dus mie instan kepada warga terdampak COVID-19. Bantuan yang berasal dari Polda Sumsel ini disalurkan anggota Polsek dan TNI dengan cara diantar ke rumah penerima bantuan secara langsung. Deretan sepeda motor anggota Polres Lahat dan TNI ini menyalurkan bantuan sosial 10 ton beras dan 100 dus mie instan yang berasal dari Polda Sumsel kepada warga yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Lahat.
Bantuan ini didistribusikan oleh anggota Polsek dan TNI kepada warga dengan cara diantar ke rumah warga. Pendistribusian bansos ini dilakukan serentak dan ditargetkan selesai dalam 1 hari. Pemberian serta penyaluran bansos ini akan terus dilaksanakan dengan cara bersinergi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Dengan Pemda Kabupaten Lahat serta dengan TNI, hampir seluruh kegiatannya sinergi. Mulai dari pencegahan maupun penanganan. Jadi tidak ada kerja sendiri-sendiri. Kami semua sinergi, termasuk juga kegiatan bansos pada hari ini. Pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda sangat berdampak pada masyarakat. Dibutuhkan kepedulian sesama untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Mr. X tewas ditabrak kereta, sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas mengenaskan di jalur kereta api Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan kondisi tangan dan kepala terputus, jasad tersebut dievakuasi petugas ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Belum ada identitas ya? Untuk mengetahui identitas serta penyelidikan jasad seorang laki-laki yang terlindas kereta api ini, potongan tubuh korban yang terburai dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Jasad pria yang mempunyai ciri-ciri warna kulit sawo matang, rambut hitam pendek, tinggi sekitar 170 cm. Saat ditemukan mengenakan kemeja hitam, lengan pendek, celana jeans abu-abu. Di bagian lengan pria tersebut terdapat tato bergambar bunga mawar. Jasad pertama kali ditemukan oleh petugas PT KAI yang sedang berpatroli. Tergeletak di tengah lintasan kereta api, jalur Pulau Ilir, petak 388, Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Dijelaskan oleh petugas kepolisian Polres Ogan Ilir, saat ditemukan kondisi korban mengenaskan dengan tubuh terburai, tangan dan kepala terpisah. Olah TKP kepolisian Polres Ogan Ilir belum mengetahui pasti mengapa korban hingga bisa ditabrak kereta api. Namun kuat dugaan sementara korban tewas di rel kereta karena bunuh diri. Sementara untuk ini diperkirakan untuk Mr. X bunuh diri rasanya. Bunuh diri. Laka dan berbunuh diri di mana nih nanti ditemukan? Di rel kereta api. Tepatnya di Desa Rambutan. Ya. Guna dilakukan pemeriksaan, jasad korban masih berada di ruang forensik. Polisi menghimbau bagi warga yang kehilangan anggota keluarga untuk bisa mendatangi ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Tersangka penganiayaan yang menyebabkan salah satu tahanan kasus narkoba Polres Oki tewas terus bertambah. Sebelumnya 12 tersangka, kini menjadi 20 tersangka. Awal mencuatnya kasus tahanan narkoba Polres Ogan Komering Ilir tewas di dalam sel. Polisi menetapkan 12 tersangka. Setelah dikembangkan, tersangka bertambah 8 orang, sehingga menjadi 20 orang tersangka. Hasil pemeriksaan, ke-20 pelaku penganiayaan di dalam sel ini memiliki peran masing-masing. Mereka menganiaya mulai dari menendang, memukul, hingga menusuk korban dengan menggunakan senjata seperti sikat gigi, lidi petunjuk ngaji, dan lain sebagainya. Setelah mengalami siksaan dari 20 pelaku di dalam sel, korban atas nama Beni, warga Desa Tulung Selapan ini akhirnya meregang nyawa. Pemicu pelaku penganiayaan korban atas provokator salah satu napi yang mengatakan jika korban adalah informan polisi. Adanya penambahan 8 tersangka yang baru, di mana
kejadian tanggal 14 Agustus 2021. Korban yang saat itu meninggal dunia atas nama Beni bin Supardi. Jadi ada penambahan 8 tersangka kita tetapkan hari ini dari 12 tersangka, kemudian kita tambahkan lagi hasil pemeriksaan kita 8 tersangka sehingga total yang menjadi tersangka atas kejadian tersebut ada 20 tersangka. Tersangka Beni merupakan tahanan dari Polsek Tulung Selapan dalam dugaan penyalahgunaan narkoba. Kasus Beni masih dalam proses menunggu masa pelimpahan berkas. Namun, di dalam sel tahanan Polres, Beni dikeroyok karena diduga merupakan informan polisi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sebanyak 12 unit kendaraan roda 2 dikandangkan Satlantas Polres Ogan Komering Ulu. 19 kendaraan tersebut diamankan setelah terlibat balap liar. Sepeda motor tersebut akan dikandangkan selama 1 bulan. Sebanyak 12 unit sepeda motor yang terlibat balapan liar di Batu Raja yang meresahkan warga dikandangkan Satlantas Polres Ogan Komering Ulu. Kendaraan yang diamankan dilakukan tindakan penilangan dan kendaraan dikandangkan di Mapolres selama 1 bulan. Kasat Lantas Polres Oku AKP Sutrisman mengungkapkan penertiban balap liar ini dilakukan lantaran mengganggu aktivitas lalu lintas di sejumlah jalan di Batu Raja. Oleh karena itu, untuk mendapatkan efek jera, pihaknya mengambil tindakan tegas dengan mengkandangkan kendaraan yang tertangkap. Menurut Sutrisman, para pelaku balap liar ini berasal dari sejumlah kecamatan yang dekat dengan Batu Raja, dan pelakunya kebanyakan anak-anak atau pelajar. Setelah dikandangkan 1 bulan, polisi akan mengembalikan dengan menghadirkan para orang tua, agar orang tua pelaku balap liar mengetahui kegiatan anak-anak mereka. Kita melaksanakan penilangan kendaraan, ya. Terus nanti kami akan memanggil orang tuanya supaya jangan mengulangi lagi dan akibat dari balapan liar itu nanti fatal atau mungkin luka berat dan bisa meninggal dunia. Sebelum terjadi, makanya orang tuanya juga harus turut serta. Kepolisian berharap para orang tua untuk memantau aktivitas anaknya, terutama pada malam hari, serta lebih bijak dalam memberikan kendaraan kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Dari Ogan Komering Ulu, Udiri Agustino, iNews melaporkan. Aksi pencurian ponsel di toko baju terekam CCTV. Sesaat lagi, tetap di Borko. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Dua pelaku begal yang beraksi di Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oku terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas di bagian kakinya. Keduanya mencoba melawan petugas saat ditangkap. Dua pelaku pencurian pompa air yang beraksi di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir tak berkutik setelah kaki kirinya diterjang timah panas polisi karena mencoba melakukan perlawanan saat hendak diciduk petugas. Pelaku saat ini mencuri mesin pompa air yang saat itu dijaga oleh Ade dan Resti yang sedang mengaliri persawahan di Desa Tanjung Aur. Para pelaku saat itu bersama rekannya berjumlah 4 orang dengan menggunakan penutup kepala agar identitas tidak diketahui. Pelaku kemudian membekap para korbannya. Korban pun langsung melapor kejadian pada polsek setempat dengan kerugian yang dialami sebesar 30 juta rupiah. Saat ini polisi baru berhasil menangkap 2 pelaku, sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Barang bukti yang diamankan 2 unit mesin pompa air, 1 unit mobil Xenia, 2 buah motor Beat, 1 bilah pisau, dan 1 kain spray. Diketahui pelaku ini merupakan residivis perkara pembunuhan tahun 2014 dan pelaku Ricky merupakan residivis perkara Curat Acu Tower tahun 2018. Polsek Jejawi itu menerima laporan adanya perkara pencurian dengan kekerasan, ya, atau
bahasa masyarakatnya begal. Kemudian dilakukan penyelidikan bergabung antara Polsek Jajawi bersama dengan tim Ostar Satreskrim Polres Oki. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 pelaku kejadian tersebut. Ulangin, 2 pelaku kejadian tersebut. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 5 dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Aksi pencurian ponsel terekam jelas kamera CCTV di sebuah toko penjualan baju. Pelakunya konsumen yang pura-pura berbelanja hendak membeli baju. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria berpura-pura hendak membeli pakaian di toko tersebut. Pelakunya masih mengenakan helm di dalam toko, diduga sudah merencanakan pencurian di toko keranjang Mama Happy Shopping, Jalan Letjen Bambang Utoyo, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Pelaku sengaja meminta untuk diambilkan beberapa pilihan pakaian bertujuan untuk mengalihkan perhatian karyawan toko. Saat karyawan lengah, pelaku mengambil ponsel di meja kasir yang dianggap tempatnya paling aman. Usai memasukkan ponsel korban ke dalam saku celana, pelaku buru-buru meninggalkan toko sambil membatalkan belanjaannya. Karyawan toko sama sekali tidak merasa curiga dengan modus yang dilakukan pelaku. Korban baru merasakan kecurigaan saat melihat pelaku pergi dengan terburu-buru. Maafin Pak, ini mau cari baju untuk rumah yang pernah aku pakai di HP. Nah itulah aku fotokan. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati. Korban berharap dengan viralnya video CCTV tersebut, ponsel yang telah dicuri dapat dikembalikan pelaku. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live
hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Warga di Muara ini merebutan kursi tunggu vaksin. Ribuan warga di Prabumuli antri vaksinasi COVID-19. Sekda Oku pemilik gelar terbanyak di Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi penting lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Rebutan kursi untuk menunggu vaksin COVID-19 di Puskesmas Lawang Kidul Muara Enim, seorang ibu-ibu nyaris terinjak oleh warga lainnya. Peristiwa ini terjadi subuh Selasa saat warga hendak menunggu vaksin. Ya Allah. Tingginya antusias warga yang hendak divaksin, warga rela sejak subuh mengantri giliran divaksin. Banyaknya warga yang datang mengakibatkan kursi tunggu yang disiapkan panitia pun tidak mencukupi. Warga berebutan mengambil kursi yang ditumpuk guna persiapan pasien yang sedang observasi pasca divaksin. Namun malangnya seorang ibu warga Tegal Rejo Tanjung Enim hampir terjatuh dan terinjak oleh warga lainnya. Untung sang ibu diselamatkan oleh anggota Satpol PP hingga dirinya selamat dari injakan warga. Karena rebutan kursi. Ya saya posisinya terhimpit di tengah-tengah. Jadi maju tidak, mundur pun tidak. Pak Satpol PP yang membantu saya dan saya diamankan, dipinggirkan. Pada pelaksanaan vaksinasi hari keempat ini, warga sudah mendatangi puskesmas sejak pukul 3 pagi. Mereka memilih datang lebih awal karena khawatir tidak mendapatkan jatah vaksin. Pasalnya vaksin yang disiapkan perharinya hanya 150 dosis. Saat kejadian, petugas kepolisian yang disiagakan belum semuanya datang karena pelaksanaan vaksin sendiri dimulai pukul 8 pagi. Sedangkan petugas Satpol PP hanya 1 orang yang ditugaskan membantu pengamanan. Menyelamatkan banyak yang ada yang ibu Linda Sarita nyampak gara-gara berdesakan saling ngambil kursi ya. Itu kursi apa? Kursi antrian? Bukan kursi di dalam ruangan. Untuk ngantri. Ngantri ambil tempat duduk. Banyaknya masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi tadi pagi tadi ada yang saling berebut masalah kursi. Padahal untuk di sini kita sudah siapkan kursi 75 yang sudah disiapkan untuk satu persatu daripada pasien tersebut. Dan yang saling rebut kursi itu adalah mayoritas ibu-ibu. Tidak ada korban Bang pada dari kegiatan tadi tidak ada korban satupun. Dari Muara Enim, Edwiansa Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga kota Prabumuli rela berdesak-desakan untuk mendapatkan vaksin COVID-19, namun tanpa mematuhi protokol kesehatan. Polisi yang ada di lokasi pun tak dapat berbuat banyak untuk menghalau kerumunan warga. Vaksinasi massal yang dilaksanakan Polres Prabumuli bekerja sama dengan 2 rumah sakit swasta di kota Prabumuli dibanjiri ribuan warga yang ingin mendapatkan vaksin. Tak sedikit warga rela datang dan mengantri dari pukul 2 dini hari demi mendapatkan vaksin yang jumlahnya terbatas hanya untuk 650 orang saja. Kabak Ops Polres Prabumuli AKP Wira mengakui jika animo masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi massal sangatlah tinggi sehingga membuat kerumunan. Kita akan melakukan sistem pembagian antrian itu lebih pagi atau lebih cepat. Karena tadi kita buat pembagian antrian jam 6.30, ternyata masyarakat datang sudah dari jam 3 subuh. Nanti kita buat
Pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan di City Mall Prabumulih merupakan vaksinasi massal kedua yang dilaksanakan oleh Polres Prabumulih bersama pihak rumah sakit. Dari jam 4. Sama siapa dari sini? Sama anak sama suami. Anak suami vaksin juga? Di antri juga tadi? Iya, dapat. Dapat. Mengapa kita sampai dari jam 4 mau ngantri ini, Bu? Ya takut nggak dapat antrian. Gitu ya. Hingga kini jumlah warga Kota Prabumulih yang telah divaksin mencapai 24% dari jumlah 202.000 warga yang wajib vaksin. Saat ini pemerintah kota tengah meminta penambahan vaksin bagi warga agar penanganan virus COVID-19 dapat segera dituntaskan. Dari Prabumulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, belajar tatap muka di Sumatera Selatan mulai diberlakukan, terutama untuk tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengecek langsung pelaksanaan belajar tatap muka di sejumlah sekolah di Palembang, di antaranya di SMK Negeri 2 Palembang dan SMA Negeri 1 Palembang. Belajar tatap muka di Palembang digelar pertama kali setelah lebih dari 1 tahun terhalang dampak pandemi COVID-19. Gubernur Sumsel Herman Deru langsung mengobservasi praktik di lapangan sekolah tatap muka. Ia menilai kesiapan infrastruktur sekolah cukup memadai untuk sekolah tatap muka ini, namun siswa harus tetap disiplin 5M. Ia menjelaskan lantaran saat ini kasus penambahan COVID masih terjadi fluktuasi. Belajar tatap muka ini sendiri memang datang dari siswa itu sendiri yang menyampaikan kepada Gubernur Sumsel. Ia juga telah berkoordinasi dengan komite sekolah dan Dewan Pendidikan. Untuk pelaksanaan di masing-masing sekolah tetap diserahkan kepada sekolah tersebut. Herman Deru berharap agar dengan belajar tatap muka siswa tidak ketinggalan dalam ilmu pengetahuan karena sempat 1 tahun lebih harus belajar daring sehingga praktik-praktik ilmu di sekolah terabaikan. Namun ia tetap menegaskan belajar tatap muka harus persetujuan orang tua. Lalu saya ingatkan kepada para siswa, kita sekolah tatap muka ini bukan berarti COVID sudah tidak ada. Maka harus berhati-hati sebab setiap terjadi fluktuasi. Kalau minus berarti kita lanjut atau menjadi sebaliknya. Tentu akan timbul kebijakan baru lagi, baik nasional maupun provinsi ini. Untuk itu, kalau perasaan kamu gimana nih? Akhirnya masuk lagi ke sekolah. Lebih efektif, lebih ngerti pelajarannya daripada daring biasa. Herman Deru juga meyakini sekolah tatap muka terselenggara karena sebagian besar tenaga pengajar di sekolah telah mengikuti vaksinasi, bahkan Sumsel telah mengalokasikan vaksin untuk para siswa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Prabumulih memulai pembelajaran tatap muka. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo.
bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Prabu Muli kembali memulai pembelajaran tatap muka setelah hampir 2 tahun tidak melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Tenaga kesehatan dan petugas pantau protokol kesehatan pun disiapkan sebagai pencegahan penularan COVID-19. Siswa sekolah menengah pertama di Prabu Muli wajib memakai masker, mencuci tangan, dan melewati pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki kelas. Kebijakan ini dilakukan sebagai antisipasi dan pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah, mengingat saat ini tak semua siswa telah divaksin COVID-19. Menurut Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli Endang, tenaga kesehatan dan petugas kebersihan siswa masuk dan keluar sekolah disiapkan sebagai syarat dan menjamin anak aman ikut pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau di sekolahan belum diwajibkan untuk vaksin, tapi sebagian anak-anak sudah ada yang vaksin mandiri di luar. Untuk gurunya sendiri? Untuk gurunya 95% itu sudah vaksin, kecuali yang terkendala ada penyakit yang tidak bisa divaksin. Saat ini waktu proses pembelajaran tatap muka di sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, namun dibatasi hanya 3 jam dalam satu pertemuan. Selain itu, untuk satu kelas, pemerintah Kota Prabu Muli melalui Dinas Pendidikan hanya memperbolehkan maksimal 50% dari total siswanya. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli dinyatakan sembuh setelah menerima donor plasma konvalesen di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Prabu Muli merujuk 2 orang pasien COVID-19 dengan gejala berat melakukan donor plasma konvalesen di rumah sakit yang ada di Kota Palembang dan saat ini telah dinyatakan sembuh. Sebelumnya 2 orang pasien dengan bergejala berat dirawat menggunakan alat bantu pernapasan level tinggi. Namun, usai mendapat donor plasma, kedua pasien dinyatakan negatif dan bisa ke ruang isolasi. Direktur RSUD Kota Prabu Muli, Dr. Hesti mengungkapkan, donor plasma dibutuhkan hanya untuk pasien COVID-19 dengan gejala berat. Ya, untuk mereka yang bergejala berat, kalau yang kasus yang kemarin kita tangani di RSUD, dari gejalanya berat harus menggunakan alat bantu nafas yang levelnya sudah cukup tinggi, itu sekarang sudah perbaikan, sudah keluar dari ruangan isolasi. Dikutip dari laman resmi covid19.go.id, donor konvalesin merupakan salah satu metode imunisasi pasif yang dilakukan dengan memberikan plasma orang yang telah sembuh dari COVID-19. Saat ini cukup banyak pasien COVID-19 yang menginginkan donor plasma konvalesen. Untuk itu, tak jarang keluarga pasien harus mencari sendiri pendonor dan baru bisa dilakukan oleh pihak PMI Kota Palembang. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Sekda Oku pemilik gelar terbanyak di Indonesia.
Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, puluhan warga yang terdiri dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dari berbagai elemen mendatangi kantor DPRD Kabupaten Muara Enim. Mereka meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan daerah dan memberdayakan kontraktor lokal. Aksi damai yang dilakukan di saat sedang berlangsungnya rapat paripurna DPRD sempat mencuri perhatian para anggota DPRD, PJ Bupati serta jajaran. Dalam aksinya ini, massa yang membawa karton dan spanduk bertuliskan kata-kata sindiran ini mengharapkan pemerintah peka dan peduli dengan kondisi masyarakat saat ini. Koordinator aksi Imam Mahmudi meminta demonstran untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas karena tujuan mereka melakukan aksi untuk meminta perhatian pemerintah. Setelah sekitar 1 jam berorasi, akhirnya perwakilan pendemo diterima oleh pejabat bupati dan para anggota DPRD. Perwakilan massa mengutarakan mengharapkan mendapat solusi serta merealisasikan janji, yakni memberdayakan para kontraktor lokal demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pejabat Bupati Nasrun Umar dan Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki beserta jajaran berjanji akan segera merespon dan merealisasikan tuntutan pendemo. Aspirasi yang disampaikan, insya Allah sebenarnya semua sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Ya, saya akan tindak lanjuti insya Allah. Ya, Berarti oke, Pak. Tanya.
Usai mendapatkan jawaban dan respon dari pemerintah, pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Pengawalan juga dilakukan pihak kepolisian hingga aksi selesai. Dari Muara Enim, Edwiansa Satria, iNews melaporkan. Mahalnya harga pakan bebek membuat para peternak mencari alternatif untuk memberi makan hewan peliharaannya. Demi kelangsungan hidup bebek-bebek agar dapat bertahan hidup, peternak terpaksa memberikan dedek atau konsentrat dicampur dengan batang pisang. Sesekali, Ubed, warga Dusun 3, Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, menggiring itik-itiknya untuk menuju bekas panenan padi untuk mendapatkan makanan bergizi. Sawah tempat itik mencari makan ini merupakan sawah bekas panen, di mana banyak terdapat padi yang tertinggal. Setelah dirasakan cukup, itik penghasil telur ini akan kembali dimasukkan ke dalam kandang. Dalam kondisi normal, tanpa kekurangan makanan, dari 100 ekor dapat menghasilkan telur 100 butir. Namun akibat kekurangan pasokan makanan bergizi, akibat mahalnya harga konsentrat yang lebih mahal dari harga telur per kilogramnya yang mencapai Rp12.000. Sementara harga 1 kilo telur itik hanya seharga Rp9.600. Sebagai upaya agar hewan penopang hidup keluarga Ubed ini tidak kelaparan, Ubed menambahkan batang pohon pisang untuk dicampurkan pada dedak sebagai makanan tambahan yang tentunya sangat berdampak pada kesuburan. Bila makanan mencukupi dari 100 ekor itik yang menghasilkan 100 butir telur. Namun akibat kurangnya pasokan makanan yang baik, saat ini hanya menghasilkan 50 hingga 60 butir telur saja setiap harinya. Tentu kondisi ini sangat berdampak sebagai penghasilan ekonomi keluarga. Kalau misalnya kita sulit makan di sawah nggak ada kan, kita kurung seolah kan kita ngasih bebek ini dengan batang pisang campur ini. Iya. Ubed hanya dapat berharap harga pakan itik dapat segera turun agar hewan-hewan peliharaannya cukup makanan bergizi. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu penyandang gelar terbanyak di Indonesia, yakni 11 gelar akademik dan 72 non-akademik. Bahkan baru-baru ini Sekda Ogan Komering Ulu, Ahmad Tarmizi, mencatatkan namanya di Museum Rekor Indonesia sebagai orang dengan gelar terbanyak. Sekda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ahmad Tarmizi, pria yang lahir di Palembang pada tanggal 9 Juni 1966, memiliki gelar 83 di berbagai bidang akademik maupun non-akademik. Tercatat pria yang saat ini memimpin instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 11 gelar akademik dan 72 gelar non-akademik. Dr. Andes Insinyur Haji Ahmad Tarmizi, SESH, MTMSI, MH, MPD, mengaku gelar akademik ia dapatkan di berbagai universitas di Indonesia, sementara gelar non-akademik didapatkan dari pelatihan kursus dan lainnya. Kalau gelar akademik itu didapat dari perguruan tinggi, kemudian 72 gelar itu saya dapatkan dari pelatihan, kursus, dan lain sebagainya. Jadi jumlahnya 83 total. Saya dalam meniti karir selama ini berjalan sebagai mana saja alurnya, dengan mengikuti skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berdua memang basicnya dari pendidik, ya, jadi dari pendidikan. Jadi hal yang memang diharuskan katakanlah untuk selalu mengupdate ilmu di dalam diri kita, ya, sehingga ya saya juga mengiringin Bapak walaupun tidak bisa sama dengan Bapak, ya. Jadi seperti itu. Pria yang juga memiliki hobi memelihara burung dan membaca ini mengaku dalam waktu dekat akan mencatatkan namanya di Guinness Book of Record sebagai pemilik gelar terbanyak di dunia. Dari Ogan Komering Ulu, Widuri Agustino, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Aifelisha dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak?